dituntun, diarahkan, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami mengerti, kami memahami firman, dan kami dapat mempraktekkan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Injil Lukas pasal 24, kita baca ayat 44 hingga ayat 49. Di bawah judul perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 44, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada pujian dan syukur yang patut kita persembahkan dan kita naikkan kepada Tuhan yang hidup. Sebab oleh karena kasih, oleh karena kemurahan, dan karena cinta kasih Tuhan, kita boleh ada sampai dengan saat ini. Dan kita bersyukur dalam rangkaian ibadah minggu saat ini, kita sudah ada di bulan yang kelima di tahun 2024. Begitu cepat bumi ini berputar, sehingga hari-hari hidup ini terlalu cepat untuk kita lewati rasanya. Seolah-olah 1 kali 24 jam tidak habis dalam pekerjaan kita dan masih tertunda menunggu sampai esok, sehingga secepat itu putaran bumi ini sebenarnya menjadi koreksi iman bagi kita. Masihkah kita santai dalam dosa kita? Masihkah kita berbangga dengan keangkuhan kehidupan kita? Masihkah kita berbangga dengan apa yang kita miliki? Bumi berputar semakin cepat, dan harusnya semakin cepat juga pertumbuhan iman kita di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan yang keluar dari Komisi Pembinaan Warga Gereja Kristen di Banggai Sesinode GKLB, hari ini membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-49 tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ini adalah penampakan yang terakhir sebelum pada akhirnya nanti Yesus akan menyatakan diri naik kembali ke surga, tempat di mana seharusnya Dia berada, dan kita akan merayakannya dalam hari kenaikan Kristus pada tanggal 9 Mei, hari Kamis yang akan datang. Sehingga penampakan terakhir ini benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa nuansa penampakan, nuansa kebangkitan, nuansa kematian Kristus bukan hanya sekedar hoax, bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar kepercayaan tahyul bagi kita orang percaya, tetapi itu adalah fakta sejarah, dan kita harus memegang kuat fakta ini dan pertahankan itu dalam kehidupan kita. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah, sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Sudahkah Bapak dan Ibu menjadi saksi Kristus? Sudahkah jemaat ini menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar itu kepada seluruh dunia? Murid-murid pada saat itu, di ayatnya yang ke-48, Yesus berkata dalam nuansa penampakannya, kamu adalah saksi dari semua ini. Yesus memberikan tugas, memberikan mandat, memberikan status yang baru kepada para murid. Kamu bukan hanya sekedar
dinaikkan oleh Yesus satu tingkat menjadi saksi dari semua yang terjadi, mulai dari penderitaan Yesus, mulai dari kematian Yesus, mulai dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan sampai kepada penampakan itu. Murid-murid menjadi saksi atas pekerjaan, atas pelayanan, atas jalan yang diambil oleh Yesus. Kamu adalah saksi dari semua ini. Apa yang harus disaksikan oleh para murid? Di ayatnya yang ke-47, berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Dan berdasarkan hasil dari kesaksian para murid, maka saat ini kita menikmati kesaksian itu lewat pemberitaan firman Allah dalam Alkitab. Ada Alkitab terjemahan baru, ada Alkitab terjemahan bahasa Saluan, ada Alkitab terjemahan bahasa Balanta, ada Alkitab terjemahan bahasa Batak, ada Alkitab terjemahan bahasa Jawa. Berbagai jenis versi terjemahan Alkitab, tetapi maknanya tetap sama, memberikan kesaksian kepada kita semua bahwa Yesus benar-benar Allah, Yesus benar-benar Tuhan, Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar hidup, dan Yesus benar-benar naik ke surga, tempat di mana Dia berasal. Bagaimana para murid mampu memberikan kesaksian itu? Karena Yesus menjanjikan di ayat 49 bagian akhir, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus yang dijanjikan itu menolong para murid menjadi saksi untuk memberitakan bahwa Yesus itu benar. Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dicatat orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Maka secara otomatis saksi disebut sebagai saksi mata atau saksi kunci dalam sebuah perkara yang dilihat. Murid-murid adalah saksi kunci. Murid-murid adalah saksi mata peristiwa penderitaan, peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan, peristiwa penampakan Yesus, peristiwa kenaikan Yesus, dan ketuangan kembali, ketuangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah. Perhatikan, seandainya Bapak dan Ibu bayangkan begini, para murid waktu itu, ketika mereka melihat, mendengar, dan melakukan bersama-sama peristiwa itu bersama dengan Yesus, lalu para murid diam, dia menutup diri. Maka sekarang kita tidak punya Alkitab, kita tidak punya kesaksian itu, dan kita tidak mampu beriman kepada Kristus. Tapi murid-murid ketika dinaikkan statusnya menjadi seorang saksi, mereka tidak tinggal diam, dan mereka mewartakan kasih itu kepada banyak orang. Maka ditulislah Alkitab, dan kita nikmati dalam berbagai terjemahan sampai saat ini. Pertanyaannya kepada kita, murid-murid waktu itu melihat, mereka disebut sebagai saksi kunci dan saksi mata. Kita tidak melihat, lalu kita disuruh jadi saksi Kristus. Bapak Ibu mau? Misalnya ada pencurian, misalnya di sekitar gedung gereja. Saya tidak lihat, saya kebetulan ada di rumah, misalnya ini, misalnya. Lalu ketika ditangkap polisi, Ibu ternyata saksi. Oh, saya tidak lihat, bagaimana saya menjadi saksi? Begitu tuh? Kan nggak mungkin saya tidak lihat, saya tidak tahu siapa yang ambil, kok tiba-tiba saya disuruh jadi saksi. Kira-kira Bapak dan Ibu mau nggak jadi saksi Kristus? Apa yang Bapak Ibu mau saksikan? Sedangkan Bapak Ibu tidak lihat. Ada lihat Tuhan Yesus dicambuk? Ada lihat Tuhan Yesus disalib? Ada lihat Tuhan Yesus naik ke surga? Ada lihat? Mau nggak jadi saksi Kristus? Apa yang Bapak Ibu mau saksikan? Firman, benar. Bapak dan Ibu, kita sama dengan Thomas. Thomas itu harus lihat dulu, baru dia percaya. Oh iya betul, dia katakan oh betul, dia mati di sana.
Sudahkah Bapak dan Ibu bersaksi tentang Kristus dimanapun Bapak dan Ibu pergi dan berada? Kendati kita tidak punya kemampuan secara intelektual dan teologis untuk menyampaikan berita firman Tuhan, kesaksian yang paling penting dan paling nyata dalam kehidupan kita adalah mari menjadi Alkitab terdekat dengan menyatakan pola hidup kita seperti pola hidup Kristus. Kristus mati di atas kayu salib memberikan kepastian jaminan keselamatan. Karena kasih-Nya yang besar, Dia rela mati di atas kayu salib, meninggalkan segala kemewahannya di surga yang mulia, lalu menjadi hamba, disalibkan di atas bukit Golgota karena kasih Tuhan yang besar. Maka teladani pola hidup Yesus dengan saling mengasihi sesama manusia. Kalau Bapak dan Ibu mau dihargai, hargai dulu orang lain. Wujud dari Bapak dan Ibu menjadi saksi Kristus. Kalau Bapak dan Ibu mau dilayani, layani dulu orang lain. Maka Bapak dan Ibu menjadi saksi Kristus. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang manis, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang membangun, dengan aktif dalam persekutuan ibadah, Bapak dan Ibu sementara sedang menjadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus bukan hanya nanti kita pakai stola, pakai toga, pakai kalung, berdiri di mimbar, menyampaikan persembahan puji-pujian. Seluruh orang Kristen di muka bumi ini harus menjadi saksi Kristus. Wartakan bahwa Yesus itu bukan hoax. Berita tentang kematian Yesus, berita tentang penampakan Yesus, berita tentang kematian Yesus benar adalah fakta sejarah. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam apapun jenis pekerjaan kita, mari wartakan kasih. Sehingga orang lihat, oh, kamu punya orang Kristen, ayah. Tapi kalau kita bakal lari, di tempat kerja bakal lari, di desa bakal lari, di jemaat bakal lari, orang selalu bilang, oh, begitu orang Kristen, bakal lari. Tapi kalau kita orang penuh kasih, memaafkan, saling mengampuni, bergandengan tangan, saling rendah hati dan lain sebagainya, oh betul orang Kristen penuh kasih. DP Tuhan saja rela mati di atas kayu salib, memang pengikutnya adalah pengikut Kristus. Sehingga dengan tindakan kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, tanpa kita bersaksi, orang lihat dan orang diberkati. Tapi kalau kita orang pun menyaksikan perkara yang tidak sesuai dengan perkara Yesus, maka tanpa disampaikan pun orang akan menilai, oh, orang Kristen baik. Sehingga tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa kematian Kristus nyata. Bapak dan Ibu percaya kematian Kristus nyata? Bapak dan Ibu percaya nggak kalau Kristus benar-benar mati? Bapak dan Ibu percaya nggak Kristus benar-benar bangkit? Bahaya. Bapak dan Ibu percaya nggak betul-betul Yesus menampakkan diri? Yakin? Mau nggak jadi saksi Kristus? Betul? Mau nggak jadi saksi Kristus? Mau tidak mau, kita harus jadi saksi Kristus. Mau tidak mau, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Mau tidak mau, apa yang kita kerjakan harus berdasarkan standar firman Tuhan. Mau tidak mau, apa yang kita lakukan dalam pekerjaan pelayanan ini, pekerjaan pribadi kita, pekerjaan rumah tangga kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Ingat, kalau kita sangkali Yesus di muka bumi ini, Dia pun akan sangkali kita di surga, di depan Bapa. Tuhan sama dia, kita tahu saya kenal. Tuhan bilang sama Bapa di surga, karena kita sangkali Dia di dunia. Tapi kalau kita bersaksi dalam perjalanan kehidupan kita, walaupun kita tidak lihat, tetapi kita mewartakan pertobatan itu, mewartakan kasih Tuhan, mewartakan pengampunan itu, mewartakan damai sejahtera Kristus bagi semua orang, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan dalam pelayanan ini benar-benar mewartakan kasih Tuhan, maka seluruh dunia akan tahu bahwa benar-benar Yesus adalah Tuhan, Allah yang sejati,
100% Allah, 100% manusia. Mau tidak mau, Bapak dan Ibu harus jadi saksi Kristus. Bersaksilah tentang Allah lewat ucapan, bersaksilah tentang Allah lewat tindakan, bersaksilah tentang Yesus lewat seluruh